Hai, ketemu barengan aku Aka. Dan gue Ali Salman. Iya, tentunya kita berdua dari Akal Production. Yes, Akal itu apa sih? Jadi Akal ini kita bakal berbagi nih seputar tips public speaking dan juga membantu anak-anak muda terutama Kakak Yes. untuk menemukan potensi. Tentunya di Akal, Aldi dan Aka sebenarnya Nah, ya. singkatannya ya. Aka dan Aldi ya. Oke, buat ini tentunya ini perdana kita ya. Ya, betul ini perdana, tapi meskipun ini perdana, tapi mudah-mudahan ini nggak jadi pertama dan terakhir. Nah itu dia. Karena banyak ya yang udah mulai konten tiba-tiba bungkus. Oke, bener ya. Jadi mudah-mudahan tetap panjang ya. Kita juga terima kasih nih untuk yang mensupport kita dari barekita.com ya. Betul sekali. Iya. Oke, ini karena tadi kamu udah bilang di Akal ini kita bakalan mengupas habis. Mengupas kayak mengupas buah ya. Lebih ke membedah. Oh, Itu lagi operasi kali ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan public speaking dan juga komunikasi. Berkaitan dengan hal tersebut nih Aldi, Ya. kita bakal ngajak diskusi ini menurut kamu ya. Nanti kamu semuanya Sobat Akal boleh memberikan pendapat ya. Belajar komunikasi itu penting gak sih? Nah itu dia. Mungkin sebagian orang ada yang berpikir komunikasi mah gak penting, apalagi sekarang udah ada zaman teknologi gitu ya, udah serba canggih. Tapi ada juga yang dirasa penting karena balik lagi kan menunjang pekerjaannya juga. Ya kakak kan kita sehari-hari ya tidak terlepas dari namanya komunikasi. Betul sekali. Jadi mungkin ada orang yang beranggapan bahwa nggak usah belajar komunikasi. Toh saya mah pekerjaannya juga nggak ada berhubungan dengan misalkannya MC, penyiar radio, pejabat publik, guru, ataupun juga pekerjaan lain gitu ya. Misalnya hanya sebagai seorang administrasi atau mungkin pekerja di back office. Kata siapa gitu, bener nggak? Kata siapa komunikasi itu nggak penting? Belajar ilmu komunikasi itu menurut aku mah penting gitu. Betul sekali. Walaupun memang bisa mengalir, tapi kalau misalnya tidak dipelajari ilmunya, itu bakal jadi semacam bumerang nggak sih? Kayak contoh misalnya kita mengkomunikasikan topik tentang A, tapi orang kadang nangkepnya B gitu. Jadi kayak beda persepsi. Nah, komunikasi ya sebenarnya ini adalah untuk menyelaraskan atau supaya berkesinambungan gitu. Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Betul. Makanya kita harus belajar ilmu komunikasi ya. Oke, jadi kalau misalkan ditanya seberapa penting belajar ilmu komunikasi, kalau buat Aka pribadi itu penting banget ya. Satu menurut aku ya. Menurut aku nih Sobat Akal, yang pertama karena komunikasi itu adalah alat untuk bersosialisasi. Iya, betul kita kan makhluk sosial. Betul. Jadi kita harus pandai berkomunikasi. Nah, itu dia. Kadang kalau misalkan yang punya gebetan nih, contohnya ya, tiba-tiba kenapa sih dia tuh diam aja gitu. Kamu pernah gak sih? Kan misalkan punya pacar atau punya teman gitu. Kenapa ya dia tuh diam aja padahal aku tuh nggak ngapa-ngapain gitu kan? Kenapa ya? Ya mungkin aja ada yang salah dari cara kita berkomunikasi. Bener ya? Dan kadang itu kan sesuai dengan karakter ya. Komunikasi itu akan menunjukkan karakter seseorang. Jadi, contohnya, apakah dia orangnya antusias dan dia cara bicaranya itu kayak bersemangat. Dan ada juga orang yang pendiam, sekalinya bicara dikit gitu. Jadi maksudnya hemat lah pembicaraannya. Oke. Nah, jadi memang beragam tergantung dengan karakter yang sebenarnya kita miliki. Tapi intinya mah sebagai alat untuk menyampaikan pesan ya. Jadi jangan sampai tadi miskomunikasi gitu ya. Jadi jadi penting banget itu sebagai karena berkomunikasi ini adalah alat untuk bersosialisasi gitu. Jadi ya gimana mau ada kita dapat teman, dapat gebetan kalau kita nggak komunikasi, ya kan? Nggak berbicara kan bagian dari komunikasi ya? Ya benar banget. Dan gitu. Berbicara juga kan ada tujuannya. Dan komunikasi bahkan lebih dari itu. Pertama adalah untuk meyakinkan.
hati seseorang juga kan. Apalagi kita kalau misalnya kita lagi suka nih sama seseorang, ya otomatis kan harus meyakinkan hati. Nah, caranya gimana? Caranya dengan komunikasi. Jadi mulai sekarang kayak misalkannya kamu ngerasa kira-kira aku tuh tipe orangnya tuh jarang ngomong, pendiam. Terus aku tiba-tiba pengen bisa berkomunikasi, kan ada ya yang ingin seperti itu. Ada, betul. Nah, salah satunya ya bisa simak ya di Akal ini. Atau nanti kita bakal ini kali ya ngebahas gimana caranya komunikasi ala introvert kan. Nah, gitu. Seseorang yang pendiam. Pokoknya yang pastinya di Akal nanti kita bakal mengupas banyak hal tentang komunikasi dan juga public speaking kan, Aldi ya. Betul sekali. Jadi kalau menurut aku itu ya, komunikasi itu karena bagian dari sosialisasi gitu ya, alat untuk kita bersosialisasi gitu ya. Dan yang mempelajari komunikasi bukan hanya jurusan yang ilmu komunikasi. Gitu kan, kadang misalkan pekerjaan ya pastilah kalau misalkannya seorang marketing gitu kan, public relation ataupun juga MC, penyiar radio mah dan memang harus wajib gitu kan. Tapi ya pekerjaan lain juga ya harus menurut aku ya harus ada ya niat atau keinginan untuk mempelajari ilmu komunikasi. Karena ilmu komunikasi itu menyenangkan loh, Aldi. Ih, bener banget. Kebetulan aku jurusan ilmu komunikasi. Oh, gimana tuh? Boleh dong kamu ini buat misalkan teman-teman Akal nih yang kelas 3 SMA. Misalkan mau kuliah gitu ya. Misalkan kenapa ya misalkannya harus mengambil jurusan komunikasi, atau kalau kamu sendiri karena kamu senang komunikasi atau apa nih, boleh kamu berbagi pengalaman mungkin pas kamu ngambil jurusan komunikasi itu, caranya gimana tuh, susah apa enggak tesnya gitu mungkin. Jadi sebenarnya gini Kang Aka, balik lagi pada saat di SMA ya, terutama kan itu menentukan kita tuh tujuan kita pingin kemana nih, goals apa yang ingin kita capai dan kita ingin menjadi seperti apa. Nah, kebetulan pada saat saya kelas 3 SMA itu tujuannya pingin kerja di stasiun televisi. Dan kenapa kerja stasiun televisi, itu balik lagi ke salah satu background jurusan. Kemudian saya PKL juga di salah satu stasiun televisi juga. Terus nanya ke pembimbing, kalau masuk TV jurusan yang cocoknya apa ya kira-kira. Beragam sebenarnya. Ada yang jawab multimedia, ada yang jawab broadcasting, ada juga yang jawab komunikasi. Tapi notabene ternyata rata-rata mereka tuh lebih banyaknya di jurusan ilmu komunikasi. Pada awalnya memilih ilmu komunikasi memang tujuannya seperti itu. Cuman ternyata ada perbedaan nih Kang Aka pada saat saya masuk ilmu komunikasi. Jadi setiap pembelajaran dan materi yang diberikan ya dari dosen ke mahasiswanya itu beda banget. Walaupun memang ada beberapa bagian yang sebenarnya cocok gitu untuk kita implementasikan di dalam dunia kerja, terutama di stasiun televisi. Tapi ternyata ilmu komunikasi itu lebih dari sekedar hal itu. Oke, jadi pada awalnya kamu ngira ilmu komunikasi itu untuk penyiaran gitu, penyiar atau reporter mungkin ya, jurnalis. Gitu. Tapi ternyata lebih dari itu yang dipelajari. Nah, betul ya. Jadi karena di komunikasi itu ada seni berkomunikasi, ada komunikasi yang media komunikasi, banyak banget pokoknya yang dipelajari. Jadi ya kalau misalkannya memang tertarik gitu ya, ya mulai sekarang bisa cari-cari tahu ya gitu ya. Betul. Kira-kira kalau misalkannya mau masuk ke kampus mana yang ada jurusan komunikasinya gitu, yang kayaknya aku cocok deh di bidang ini gitu. Kemudian juga nih kalau misalkannya udah kita jadi ngomongin ini ya, jadi ngomongin pemilihan jurusan nggak apa-apa lah ya. Karena sekarang emang udah mau ada semester 2 nih buat yang kelas 12 nih ya. Nah, bisa juga kadang orang berpikir itu tadi pentingnya komunikasi kan. Kita ini agak nyambung sebenarnya, ini nyambung juga nih. Ya, kalau yang tadi kan komunikasi itu sebagai bagian dari proses sosialisasi ya. Nah, komunikasi juga ini bisa menunjang pekerjaan. Nah, setuju banget. Menunjang profesi. Kadang kalau misalkannya di info lowongan kerja ada kan memiliki kemampuan good communication skill. Nah, itu kan ini in English ya. Kalau misalkan Indonesianya itu kan memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Nah, itu udah pasti gitu. Karena betul. Bingung juga ya kalau misalkannya orang bukan kita di sini misalkan menghakimi yang pendiam, tapi ya memang kalau dalam dunia pekerjaan
kita itu kan bekerja dengan berbagai macam orang, karakter, bener nggak? Ya. Berbagai macam departemen gitu. Terus misalkan ya alur bisnisnya itu kan kalau misalkan ya kita komunikasinya bagus ya itu tadi nggak akan yang namanya miskomunikasi gitu. Terus juga dengan komunikasi yang baik kan kita memiliki hubungan yang baik antar sesama bener nggak? Iya. Maksudnya tuh kayak makhluk hidup yang lainnya. Maksudnya tuh kayak misalkannya biar orang tuh nggak tersinggung, orang itu nggak merasa terhina gitu kan dipelajari di komunikasi ada ya, kita belajar bahasa ya. Nah itu dia, apalagi kan komunikasi itu mungkin ya tidak melukai secara fisik tapi bisa melukai secara hati. Bagaimana caranya berkomunikasi dengan hati itu kepada Allah, pada Tuhan ya. Itu dia. Tapi kalau sesama manusia kayaknya berbicara hati ke hati kayaknya agak susah juga sih. Tapi yang pasti telepati kali. Yang pasti bahwa komunikasi ini penting banget. Setuju, apalagi dalam dunia pekerjaan dan terlepas apapun profesinya, ini sangat bakal kita pakai dan kita gunakan dalam hal apapun, terutama dalam pekerjaan. Apalagi kan sekarang udah era digital. Dan di tengah banyaknya teknologi yang canggih, bahkan ini kan ada kabar ya bahwa nanti di tahun berapa itu hampir semua pekerjaan kan didominasi oleh robot. Oh gitu ya. Nah pertanyaannya adalah gimana nasib dari manusia atau misalnya tetap komunikasi. Salah satu kemampuan komunikasi atau kemampuan public speaking sampai kapanpun akan bisa terus digunakan. Dengan adanya banyaknya perubahan ya tetap mungkin di dalam komunikasi itu bukan hanya sekedar pesan tapi ada rasanya gitu. Ada feel gitu yang disampaikan juga. Oke, jadi intinya nih kalau misalnya kita ditanya komunikasi ini penting atau enggak, jawaban kita adalah penting banget. Penting banget ya. Oke, dan juga untuk sobat akal dimanapun, kalau misalkannya pastinya bukan kita berdua kita sombong ya, bukan ya, tapi kita ya sedikit-sedikit sharing ya, karena kebetulan kalau kita berdua ini kan berprofesinya berkaitan sekali dengan komunikasi. Aku juga lulusan komunikasi juga. Nah, biasa. Aku juga dari Vkom juga, Ali juga dari komunikasi juga. Jadi ya benar-benar dengan adanya akal ini, jadi akal dan Aldi ini membahas tentang konten komunikasi dan public speaking, mudah-mudahan bisa menambah. Setidaknya kalau yang udah hafal makin hafal ya, bener gak? Nah itu dia. Saling tidak ini kayak ibaratnya menambah referensi dan juga saling bertukar pikiran, itu yang paling penting ya. Ya udah hafal ya makin hafal, makin hatam gitu. Kalau misalkannya yang belum tahu ya menjadi tahu, bener gak? Ya, karena yang menarik tuh ya Kang Aka dalam komunikasi itu menemukan berbagai perspektif yang baru. Sudut gitu. Pandang kan banyak ya, luas banget komunikasi. Pokoknya luas banget ya. Dan juga nanti tuh biasanya kan berkaitan dengan media juga ya. Ada media komunikasi seperti majalah, ada televisi, radio, itu juga ada di ilmu komunikasi ya, dipelajari gitu. Pokoknya menyenangkan deh kalau misalkan kita belajar komunikasi itu gitu ya. Dan yang pastinya juga mencegah kita tidak miskom. Karena berkat ya mungkin ini jadi timbal baliknya komunikasi bisa berujung baik dan juga bisa berujung buruk. Nah, biasanya berujung buruk karena komunikasinya buruk. Nah gitu, jadi kayak misalkannya maksudnya itu jadi dia menganggapnya A padahal kita itu menganggapnya B gitu. Jadi ada yang salah pasti ya dalam penyampaiannya atau proses komunikasinya gitu kan. Atau kita misalnya ngelempar melon, orang mainnya nangkepnya jeruk. Kurang lebih seperti itu gitu. Jadi salah satu bentuk yang beda aja. Ya jadi memang banyak persepsi, banyak seperti kira-kira mengira-ngira gitu ya. Kira-kira sebenarnya dia itu suka nggak ya sama aku gitu kan. Nah kalau di komunikasi kan kita bisa belajar yang namanya ada komunikasi verbal, non verbal gitu kan. Misalkan dia tuh sebenarnya nggak ngomong aku cinta kamu, tapi hampir setiap detik dia sampai setiap hari, misalnya nggak setiap detik ya, hampir setiap hari dia tuh jemput. Sebenarnya perasaannya tuh gimana ya? Bisa ya belajar komunikasi ya untuk menebak. Tapi ada psikologi komunikasi juga kan? Ada. Gitu. Jadi pokoknya mah
banyak banget ya kalau misalnya kita ngomongin ilmu komunikasi. Jadi bahkan ada komunikasi politik, komunikasi massa, banyak. personal. Yang pastinya juga nanti di konten kita berdua nih di channel kita Akal dan juga di Instagram ya. Kita ya sedikit-sedikit kita bakalan upload lah yang namanya tren-tren komunikasi saat ini gitu. Terutama profesi ya, public speaking yang juga sebenarnya itu menjanjikan banget sih. Oke. Dan juga komunikasi itu tidak hanya dari berbicara, dari bahasa, tapi juga dari karakter, dari attitude juga gitu kan. Dan juga dari pengembangan diri, ini berkaitan juga ya. Nanti kita pasti bakalan gimana sih cara kita pede. Salah satunya kita memiliki kemampuan komunikasi yang baik dong gitu ya. Dan menurut aku ya Kak, komunikasi pun ini cocok untuk cara kita menemukan sebuah potensi. Dengan kita ngelatih potensi, maka potensi pun akan seiringnya dengan bakal bertemu lah. Bisa ya. Jadi pokoknya berkomunikasi ini memiliki banyak kegunaan, banyak keuntungan gitu ya. Jadi ya mulai sekarang kalau misalkannya seneng-seneng dengan ilmu komunikasi, kamu bisa kuliahnya ngambil jurusan komunikasi, ataupun juga kalau misalnya kuliah ya sekarang banyak pelatihan bisa dipelajari lah. Bisa dipelajari, ataupun juga kalian bisa nanti kepo-kepo ini channelnya kita Akal, Aka dan Aldi. Begitu ya. Siap kalau gitu. Kayaknya kita mendingan segini dulu nih untuk sebagai opening ya. Sebagai awalan pokoknya kita bakalan hadir untuk membahas tentang hal yang berkaitan dengan komunikasi dan juga public speaking ya pastinya ya. Ataupun juga nanti kalau misalkan ada share komen ataupun juga mau tema apa nih, tema apa yang berkaitan dengan komunikasi, boleh nanti langsung aja ya DM ya di Instagram di akal.production. Nah gitu. Atau juga bisa langsung nanti di komen di video ini ya. Misalkan next kita mau bahas tentang ini dong ya. Ya selama kita masih bisa, kita juga akan carikan referensi kalau kita nggak bisa, bener nggak? Itu dia. Kita bakal berusaha buat, karena kan tujuannya adalah untuk membantu orang-orang yang mungkin kesulitan dalam komunikasi, masih kurang percaya diri dalam public speaking juga. Ya mudah-mudahan channel ini bisa membantu ya Kang Atta. Yes, betul. Maksudnya itu kita bermanfaat gitu ya untuk yang ingin improvisasi gitu ya. Supaya ya itu tadi tidak bermaksud menggurui ya, enggak. Betul. Ya, tapi kita berbagi aja buat yang sudah master, sudah keren ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ambil ilmunya nanti dari para senior. Kita carikan nanti referensi-referensi ya, teori-teori ya berkaitan dengan tema-tema yang akan dibawakan setiap minggunya. Jadi sedikit manfaat, karena kalaupun banyak mungkin bayarannya kali. Oke. Mudah-mudahan. Oke, kalau begitu ya, thank you banget nih yang udah nge-view video pertama kita ya. Kalau misalkannya dirasa berguna, kok berguna sih? Pokoknya kalau misalkannya berkenan gitu ya, boleh dong di like. Di share juga. Di share, di like, komen dan juga subscribe ya. Boleh di share gitu ya. Oke, kalau gitu saya Aka Ahmad dan gua Aldi. Kita pamit ya. Terima kasih. Tetap saksikan dan juga tetap simak tentunya di Akal, Aka dan Aldi. Oke, bye.